Ya, puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Acara webinar catatan akhir tahun atau refleksi akhir tahun 2022, penggabungan antara Forum Diskusi Relawan Jokowi yang seharusnya next ataupun Kobra sebelumnya. Harapan Gus itu ada refleksi untuk intoleransi sendiri, akan tetapi keterbatasan sesuatu hal, dana khususnya, sehingga digabungkan. Dan sungguh sangat disayangkan di sini justru yang mewakili dari umat Islam tidak hadir, sehingga perbincangan kita tentang intoleransi yang mana itu adalah sesuatu yang sangat penting pada bangsa yang sangat majemuk ini menjadi tidak begitu menggeliat. Akan tapi tidak apa-apa, tadi banyak dari narasumber kita, khususnya Pak Andreas ya, menjabarkan tentang intoleransi, begitu juga Cak Huda, Cak Saiful Huda, serta Bang Maidi, kajian intoleransinya dari segi politik. Adapun kesimpulan dan harapan yang sedikit di sini dapat kami simpulkan. Yang pertama apa yang disampaikan oleh Bapak di sini, Gus tidak sebutkan pendeta karena sudah ada pendeta siapa? Pendeta Tulurku Bapak Edi Sunarko. Itu ada dari pusat sampai ke daerah. Di samping Kementerian Agama, yaitu FKUB, Forum Komunikasi atau Kerukunan Umat Beragama. Ini ada anggarannya Pak Medi, ya, dan juga ada kantornya, ada cabangnya, baik tingkat pusat, tingkat wilayah, gubernuran, sampai ke tingkat kabupaten. Bahkan kalau di Jawa itu sampai tingkat kecamatan. Peranan FKUB justru saat ini banyak yang kita lihat itu menjadi sesuatu yang rancu. Ini adalah forum komunikasi ataupun forum kerukunan umat beragama. Contoh soal yang kemarin, ya, yang ada di depan mata di saat menjelang perayaan Natal saudara-saudara kita dari Kristen dan Katolik yang kebetulan ada di kampung atau kabupaten tetangga Gus ya, yaitu di Lebak. Nah, ini Ibu Bupati menyampaikan bahwa sesuai saran dari FKUB Kecamatan Maja, maka diputuskan oleh Bu Bupati untuk tidak mengizinkan perayaan Natal di Kecamatan Maja, tepatnya yaitu di suatu ruku. Diminta ataupun diharapkan untuk melakukan Natalan di kota atau di kabupaten, di kotanya di Lebak. Nah, ini kan pemikiran yang rancu ya Pak Andreas dan juga Bapak Pendeta Edi Sunarko. Seharusnya peranan FKUB ini kan menjembatani bahwasannya kita sama-sama berkomitmen, bahkan istilah di dalam Islam yaitu misakon golido, kesepakatan yang kuat atau perjanjian bersama. Kita mendirikan negara ini bukan negara Islam ataupun negara agama atau negara khilafah, dan juga bukan negara komunis, tidak juga negara liberal, tidak juga negara ateis, dan juga tidak negara yang mana menganut paham pemisahan antara agama dengan negara, atau yang biasa disebut apa itu Pak Medi, memisahkan agama dengan negara. Tetapi Pancasila tidak demikian.
bahwa Indonesia ini adalah negara yang mana tidak menjadikan agama sebagai landasannya, tetapi nilai-nilai agama. Ingat, di sini tidak disebutkan hanya satu agama, tetapi agama yang resmi, yaitu 6 agama, di samping agama-agama lokal yang ada. Tetapi negara memberikan fasilitas dan pengakuan kepada 6 agama resmi. Nah, bagaimana nilai-nilai ketuhanan ini dijunjung tinggi? Seharusnya FKUB itu diisi oleh orang-orang yang berkompeten di dalam bidangnya. Kalau memang di wilayah tersebut ada 6 agama, ambil dari Islamnya yang memang aktif di komunitas lintas agama, sehingga memiliki nilai-nilai toleransi dan nilai-nilai silaturahim, serta memandang yang berbeda itu bukan sesuatu other and another, bukan sesuatu yang asing, tetapi benar-benar bisa menjalankan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Mereka yang bukan saudaramu dalam iman, tapi saudaramu dalam kematian. Kita harus bisa menduplikasi apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali ini. Mereka yang bukan saudaramu dalam iman, tapi saudaramu dalam Pancasila, tapi saudaramu dalam NKRI, tapi saudaramu dalam merah putih. Kalau ini ada, Pak Pendeta Andreas, ya, di dalam jiwa-jiwa para pengurus FKUB, baik di pusat sampai di daerah, maka tidak akan terjadi apa yang kejadian di Kecamatan Majalebak tersebut. Oh, saudara kita yang berada di Kecamatan Lebak belum punya izin gereja. Apa hadiah terbesar buat saudara-saudara Kristen dan Katolik ini? Yaitu bisa beribadah dengan nyaman, enak, dan tenang. Belum punya gereja, usahakan kalau memang sudah jumlahnya ada di suatu wilayah atau tempat itu 90 orang, disetujui oleh 60 masyarakat sekitar. Di sini pentingnya FKUB hadir sebagai garda terdepan membantu kepengurusan berdirinya rumah ibadah, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Bukan justru sebaliknya. Baik apa yang terjadi di Lebak, dan juga kita ingat Pak Pendeta Andreas sebelumnya, yaitu di Cilegon, justru yang menghalang-halangi pendirian rumah ibadah itu kebanyakan dari anggota ataupun pengurus-pengurus FKUB yang ada. Sampai-sampai tadi moderator menyatakan kalau FKUB tidak ada fungsinya, ya, kata Pak Maidi, ya sebaiknya dibubarkan saja, kan gitu. Ngabis-ngabisin anggaran saja, ya, karena dia berikan anggaran oleh negara. Atau paling tidak diubah para pengurus-pengurusnya sesuai dengan visi dan misi daripada FKUB. Keberadaan SKB 2 Menteri dengan FKUB ini sangat erat. SKB 2 Menteri ini merupakan alat negara untuk mengatur warga masyarakat Indonesia agar negara bisa hadir dengan SKB 2 Menteri ini. Bila sudah ada 90 warga dan juga disetujui 60 masyarakat sekitar, negara harus hadir, yang mana dimotori oleh FKUB. Bila tidak, negara bisa dikatakan gagal melaksanakan perintah sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa kita tidak bicara HAM atau hamburger internasional, ya?
Negara kita memiliki Pancasila sendiri yang luar biasa. Dalam butir-butir tersebut, ya, kita masyarakat Indonesia yang mana berlandaskan Pancasila wajib menghormati kepada umat beragama, baik sesama agama maupun antar umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah. Inilah yang disebut dengan trilogi toleransi. Trilogi toleransi ini di era reformasi sampai detik ini kebablasan. Yang pertama apa? Toleransi sesama umat beragama. Lihat, sampai kiai kita, sesepuh kita, Kiai Haji Agil Sirot berani menyatakan kepada pemerintah, bahkan pemerintah tidak juga mengeluarkan suatu bentuk langkah-langkah yang strategis. Sesama Islam tidak ada toleransi apabila ajaran-ajaran Wahabisme, khususnya Wahabis Salafi, itu tidak dicegah perkembangannya di Indonesia. Amalan umat Islam yang ada di Indonesia ini yang berbeda dengan mereka dianggap sesat. Tidak cukup itu Pak Andreas, tidak cukup itu Pak Medi, bukan hanya dianggap sesat, bahkan dianggap ahlun nar, ahli neraka. Ini sama-sama Islamnya. Dan lebih sadis lagi kelompok Wahabi Salafi, ya, mereka menyatakan bahwa di luar daripada mereka adalah kafir. Apabila pemikiran-pemikiran keagamaan yang cenderung kepada intoleransi, terlebih-lebih di negara Indonesia ini yang mana memiliki ribuan pulau, ratusan bahkan mendekati ribuan adat budaya serta bahasa dan 6 agama resmi, belum lagi agama-agama lokal. Bila pemahaman pemikiran dari kelompok Salafi Wahabi ini tidak diambil tindakan tegas oleh pemerintah, maka konflik intern sesama umat Islam akan terjadi. Dan tidak sampai di sana, mereka senantiasa bukan hanya mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan daripada yang berbeda sesama Islam, tetapi keluar dari agama ini mereka lari kepada budaya kita. Wayang mereka haramkan, ya, berbagai bentuk ritual-ritual orang-orang yang ada di tanah Jawa ini mereka nistakan, mereka lakukan ujaran kebencian. Kita ingat apa yang terjadi, ya, di Gunung Semeru kalau nggak salah, ya, waktu erupsi tahun yang lalu, bukan tahun ini. Mereka menendang sesajen. Silakan, itu urusan Anda, ya. Tetapi dengan Anda viralkan, dengan Anda videokan, berarti Anda telah merusak nilai-nilai toleransi yang ada di Indonesia ini. Belum lagi Pak Maidi, ya, Pak Andreas, dan juga Cak Huda, tentang pemahaman yang mana menafikan Pancasila sebagai kesepakatan kita berbangsa dan bernegara, dengan mengubah pemikiran-pemikiran transnasional. Seperti tadi narasumber juga menyampaikan, FPI, ya, mungkin yang dari saudara kita dari Papua, ya, dari NU Papua, salam takdim dan hormat kami, ya, bisa rawuh dan hadir di sini, ya, kita semua bersaudara ini, ya. FPI, HTI dibubarkan, yang dibubarkan hanya ormasnya, tetapi orang-orangnya tidak satu pun ditangkap ataupun ditahan.
sebuah nama. Mereka membuat FPI, Front Pembela Islam, diubah besok kalau umpamanya dibubarkan oleh negara. FPI diganti Front Persaudaraan Islam. Siapa yang melarang? Kan tidak ada. Wah, bukan Front Pembela Islam kok. Nggak salah itu, karena undang-undangnya nggak ada. Ingat, waktu TNI di Cianjur kemarin, ya, kasus apa? Ya, kasus daripada gempa. Ada nggak tahu itu barangnya TNI atau dipinjam ternyata TNI untuk membantu saudara kita yang ada di Cianjur sana, tetapi yang mengangkut, yang membawa yaitu dari teman-teman kita dengan berkaos FPI. Nah, ini banyak yang marah. Tetapi tulisan FPI-nya Pak Andreas bukan Front Pembela Islam lagi, tapi apa? Front Persaudaraan Islam. Ya, jadi nggak bisa disalahkan dan TNI tidak bisa menolaknya. Yang nggak boleh itu Front Pembela Islam. Sehari berganti nama 10 kali bisa. Apabila negara ini setengah hati di dalam memberantas kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok transnasional. 2022 sebagai tahun intoleransi gagal. Tercatat di imparsial. Kasus yang menonjol ada 26 kasus. Ini yang tercatat. Belum lagi yang tidak tercatat. Sebab apa? Sebab negara kurang tegas. Apa yang dikatakan Pak Andes tadi cukup menarik, bagaimana di antara kita antara suka dan tidak suka di dalam pemerintahan Orde Baru, yaitu Pak Harto. Seorang yang bernama ABB Abu Bakar Ba'asyir tidak berani menginjakkan kakinya ke Indonesia, lari ke Malaysia. Kenapa? Karena menentang Pancasila. Ketegasan yang semacam ini, meskipun Pak Harto memiliki kekurangan-kekurangan, khususnya di dalam hal yang mana diturunkan oleh adik-adik kita mahasiswa, yaitu dengan KKN-nya, tetapi nilai-nilai yang apik itu jangan dihilangkan. Ketegasan kita terhadap Pancasila, bahwasannya Pancasila adalah final. Pancasila itu sudah final, NKRI harga mati. Bagaimana kita salut juga kepada pemerintahan Orde Baru menjadikan Pancasila ajas tunggal. Tidak ada ajas lain di Indonesia selain Pancasila. Gak kayak sekarang. Ormas ajasnya macam-macam. Bahkan yang kita miris, ada seorang anak, mungkin jauh pinternya dari dulurku Cak Huda ini, tidak aku sebutkan namanya, mendatangi kantor Menko Polhukam, mengajak debat tentang khilafah dengan Pak Mahfud MD. Subhanallah. Di mana TNI-ku? Di mana polisiku? Di mana BIN? Di mana BAIS? Penjaga daripada NKRI dan Pancasila ini. Seharusnya orang semacam ini ditangkap. Tidak usah nunggu Pak Maidi, tidak usah nunggu Bang Freddy melaporkan ke Polda. Berarti kita semuanya belum berani dan belum bisa menancapkan di dalam sanubari kita bahwa Pancasila sudah final, NKRI harga mati. Apabila ada orang, oknum ataupun organisasi yang memberikan tawaran di luar Pancasila, berarti ini adalah pemberontak yang harus ditangkap, bukan didiamkan. Nah, ini sebenarnya masih anak bocah. Cak Huda itu jauh adik kelas Gus ya. Bukan di Gontor dia mondoknya, tapi di Ngabar. Ngabar itu pondok sebelahnya Gontor, tapi Yai Ibrahim itu pendirinya adalah alumni Gontor ya, dan seperti saudara dengan Yai Zarkasi. Disinilah pentingnya suatu bentuk ketegasan.
Terima kasih masukan dari Pak Andreas. Nah, di sini Cak Huda cukup menarik tadi menyampaikan apa menjadi pertanyaan banyak dari teman-teman Gus, pandangan mengenai bagaimana politik tahun 2023 ini, dan masih terus menjadi isu dan kegaduhan, salah satunya yaitu perpanjangan masa jabatan dan juga mengenai garis besarnya adalah Cak Huda tidak setuju, ya. Karena apa? Bisa jadi menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Pak D. Jokowi itu mencari muka, menampar muka saya atau menjerongkokkan. Bahkan ada yang ditanyakan dan dijawab cukup cantik, yaitu mengenai kalau Pak Jokowi jadi wakil presiden. Tadi cukup bagus penjawabannya, bicara muruah harga diri seorang presiden. Janganlah, kata Cak Huda, Pak Jokowi ini sudah dilulukan secara internasional. G20, presiden G20 menghormati luar biasa. Begitu hebat kepada Pak D. Jokowi. Jangan sampai istilahnya derajatnya diturunkan menjadi wakilnya Prabowo, atau perpanjangan, atau 3 periode. Yang kata Cak Huda seakan-akan terkesan Pak D. Jokowi itu gila jabatan ataupun serangga. Itu salah satu jawaban yang menarik dari Cak Saiful Huda. Dan mengenai reshuffle kabinet, apa yang disampaikan oleh Pak Freddy Moses Kulamla, bahwasanya 3 menteri daripada Nasdem ini sangat penting untuk direshuffle, didukung oleh Cak Huda, dan juga lebih keras lagi dukungan dari narasumber kita Pak Andreas Benaya. Jangan sampai kita berhenti pada webinar ini ataupun konferensi pers 2 bulan yang lalu. Bila perlu kita melakukan langkah-langkah yang proaktif lagi agar ketiga menteri dari Nasdem ini dicopot dari Kabinet Indonesia Bersatu. Gue setuju. Cuman maksud hati ingin memeluk gunung, Cak Huda. Apa daya tangan tak sampai. Harapan Gus kepinginnya demo. Tanya Pak Andreas punya uang? Nggak punya Gus, saya pendeta hanya punyanya doa. Sama dong dengan Gus, hanya punyanya tasbih, ya. Yang ini ngajar ngaji, jualan warung paling ya, yang mana jualannya di rumah. Kalau ada undangan, alhamdulillah, ya. Tapi kalau sering diundang teman-teman relawan ini, saksinya Mas Nurul dikasih 2M, bukan 2 miliar tapi 2M. Matur suwun Mas, kata Mas Nurul. Padahal kita butuh transport pulang pergi, bukannya kiai ini matre, bukan ya. Tapi ya apalagi ada faktor kalau dari Tanjung Lesung ke Jakarta ya tidak nginep itu, baliknya lagi aduh capek semua Pak Medi ya, karena 7 jam perjalanan berarti PP 14 jam belum di acaranya. Nah, kembali kepada masalah yang disampaikan mengenai reshuffle ini. Kenapa begitu penting kita para relawan ini? Seperti apa yang disampaikan di antara narasumber ini, yang menarik Gus ambil kesimpulan apa? Anies ini siapa sih? Menjadi gubernur DKI saja tidak ada prestasinya, hanya pandai mengolah kata, tidak bisa mengolah kota. Apalagi nanti dijadikan untuk mengolah negara. Lebih ekstrim lagi dikatakan oleh Pak Andreas, 2 tahun saja Pak Ahok luar biasa mengubah Jakarta yang kumuh, yang kotor menjadi luar biasa. Baik bersama Pak Jokowi waktu itu ataupun bersama dengan Mas Jarod. Kita harus marah, kata teman-teman, kata narasumber ini. Sebab apa? Kalau Anies ini tidak dibaca preskan
oleh Nasdem. Wan Abut ini nothing. Tidak ada apa-apanya, tidak ada prestasinya. Kegaduhan itu ada, kegaduhan itu timbul disebabkan apa? Mulai Nasdem mengangkat, menjadikan Anies ini sebagai baca pres. 16 akhir 2017 dilanjutkan cebong kampret di tahun 2019, mulai seperti rumput-rumput kering kena hujan, tersirami hujan, tumpuk lagi cebong kampret kadrun. Jadi sekarang musuhnya cebong ini bukan hanya kampret atau bukan hanya kadrun, tapi cebong vs kadrun, cebong vs kampret. Perkaranya apa? Sebabnya apa? Karena Nasdem mencalonkan Anies. Dan kita sama-sama tahu, bahkan yang menyampaikan adalah kadernya Nasdem sendiri, bahwa Anies itu adalah antitesanya Pak Jokowi. Lah kalau sudah jelas antitesanya, dicalonkan. Bagaimana dengan proyek-proyek yang dibuat, yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Gus umur 54 tahun, baru kali ini melihat seorang presiden yang tidak punya capek. Hari ini meresmikan rel kereta api, hari ini besoknya meresmikan bendungan, lusanya meresmikan airport. Luar biasa. Kenapa Gus sampai detik ini menjadi relawan? Mulai 2013, 2014 sampai sekarang 2022 tidak pernah dapat jabatan apapun, tapi Gus tetap sayang, cinta, bangga kepada Pak D, karena benar-benar berbuat untuk rakyat dengan mewujudkan sila kelima daripada Pancasila kita, yaitu menuju terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, meskipun itu belum sempurna. Di tempat Gus ini, Pak Medi, gubernur aja jarang datang. Presiden Jokowi 3 kali datang ke Palembang. Luar biasa. Dan hadiah terbesar yang Gus bangga, sebagai orang Banten Selatan, meskipun dari pihak sebelah atau pihak istri, Gus sendiri kan Madura ya, atau Makassar, Madura yang kasar ini Pak Medi. Bangga. Pucukan Banten yang indah pantainya, tidak kalah dengan Bali, tapi tidak terlalu banyak orang datang ke daerah Tanjung Lesung, Pulau Umang dan sebagainya. Karena apa? Fasilitas jalan 7 jam kalau siang, kalau malam dini hari baru 4 jam 5 jam. Orang malas akan kecapean kalau apa? Berwisata di sini. Pesawat tidak ada, harus naik kereta apa? Naik apa? Naik darat. Alhamdulillah. Terima kasih kami selaku relawan dan juga masyarakat Palembang dibangunkan tol. Insya Allah dalam 3 bulan atau paling lama 5 bulan lah itu diresmikan sampai ke Palembang. Pintu 1 sudah diresmikan, pintu 2 langsung digarap bareng sampai pintu 4. Pintu 3 tidak sampai. Kalau pintu 4 ke kemana itu nanti ke Sumur ya, sampai ke ujung Kulon, nggak ada orang di sana, yang ada badak bercula ya satu ya. Inilah salah satu kegembiraan kita kepada Pak Di orang yang berbuat. Ya kami sebenarnya terlalu sayang, terlalu cinta kepada Pak D. Sampai detik ini belum bisa pindah ke lain hati ya. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, ada betulnya apa yang disampaikan oleh teman-teman. Jangan sampai luar biasanya Pak D Jokowi, kehormatannya Pak D Jokowi apabila gagal di dalam pencapaian 3 periode ini atau perpanjangan waktu, justru mencederai daripada mahkota Pak Jokowi yang luar biasa. Terima kasih masukan-masukan dari narasumber semuanya. Mungkin itu ya kesimpulan dan harapan yang dapat kami sampaikan. Gus tunggu ini undangan dari Pak Pendeta Andreas ini ya. Kalau Kiai itu Pak Pendeta Andreas,
Itu persembahan nggak ada, yang ada zakat setahun sekali 2,5%. Nah kalau Pak Andreas ini kan punya jamaah ya kan, hah? Itu bukan zakat, persembahan tiap bulan 10%. Nah, nanti sisakan, ayo kita buat demo damai ya. Ini tokoh agama yang cinta kepada NKRI untuk meminta dengan hormat lagi sangat kepada Pak D. Jokowi untuk segera mungkin meresapel partai dari apa? Menteri daripada Nasdem. Bukan apa? Kegaduhan ini terjadi karena Nasdem. Seandainya Nasdem ini tidak mencalonkan Anies, Nasdem gak ada apa-apanya itu Anies. Kok hanya cocok untuk menjadi dosen? Gus Pandai berceramah 3 jam berceramah tanpa teks bisa, tapi belum tentu bisa mengurus negara. Tetapi begitu jadi pemain kena sliding, Mbah Amin jatuh. Karena tipologi Gus Dur bukan pemain bola, tetapi apa? Wasit ataupun juri. Semuanya ada makomnya. Tapi kalau makom ini tidak ditentukan sesuai pakemnya, maka fantadirisa, tunggulah kehancurannya. Apa yang menjadi harapan dari para narasumber tadi dan juga penanya? Bagaimana jangan sampai Anies Baswedan ini menjadi presiden aja, janganlah menjadi calon presiden aja, jangan sampai ya. Karena apa? Kegaduhan yang ada. Kita tidak ada niatan untuk mencekal seseorang, tidak. Karena bukti konkret sudah tampak di dalam mata kita semuanya, rakyat Indonesia. Tadi Pak Pendeta bahkan mengatakan dengan bahasa Injilnya supaya ini dicatat dalam catatan yang jelas kan gitu. Kalau dalam Islam itu Pak Pendeta Andreas, ini udah dicatat di Lul Mahfud kan ya. Kitab Maktubah kan kita, catatan yang harus benar-benar tercatat dan diingat-ingat ya. Kasus bagaimana jual ayat dan mayat di tahun 2017 ya, yang mana salah satu meskipun bukan pelakunya Pak Anies, tapi pembiaran justru happy enjoy dan dia berlayar berselancar dengan politik identitas itu. Jika sekiranya dia tidak akan menghentikan, jangan sampai ini terjadi. Ayo kita tunggu, udah ya. Advokat ya, mudah-mudahan dapat apa? Garapan yang besar ya. Gus tunggu undangan kita demo damai untuk minta kepada Pak D. Jokowi untuk segera meresapel menteri-menteri daripada Nasdem. Pilihannya 2, mau tetap di dalam kabinet dengan tetap mengikuti visi misi dan aturan yang ditentukan oleh Presiden Jokowi, atau tetap bandel mencalonkan Anies yang berpolitik identitas sangat luar biasa ini, yang membuat polarisasi pada masyarakat dan bangsa kita. Demikian, tak ada gading yang tartak, tidak ada manusia yang tidak punya salah dan hilaf. Apabila ada kekurangannya semata-mata dari kami sendiri sebagai hamba Allah yang dhaif dan lemah, dan apabila ada kebenarannya semata-mata hanya dari Allah yang maha sempurna. Apabila ada kata-kata yang pedas tadi benar-benar nyata di depan mata kita, negeri ini adalah negeri yang bineka, negeri yang majemuk dengan keanekaragaman. Jangan sampai terpolarisasi hanya kepentingan kedudukan dan jabatan. Digunakanlah politik identitas berkedok agama sehingga bangsa dan negara ini terkeping-keping, terbelah-belah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Karena tidak ada Habib, mari mewakili dari umat Islam, Gus akan menutup dengan doa akhir tahun ya. Bagi Gus doa akhir tahun baik Muharram maupun Masehi sama saja, karena doa itu adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah dan senjata